Assalamualaikum sahabat Goeser, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa kita selalu berolahraga. Kalau yang mau goes, silakan gas goesnya. Jadi hari ini saya akan ngobrolin 5 hal penting terkait goes. Jadi sekarang kan lagi heboh nih goes, di mana-mana goes, terutama banyak banget bermunculan goeser-goeser pemula. Dan banyak juga yang heran, kenapa ada goeser yang bisa sampai 50 kilo, 70 kilo, ada yang sampai ratusan kilo. Tapi bagi kita yang goeser pemula baru 5 kilo itu udah berat banget. 10 kilo udah kaki udah kram di mana-mana, udah nggak karuan sakitnya kakinya ini. Ini sebenarnya ada hal-hal yang tidak dilakukan oleh goeser pemula. Jadi bukan serta-merta karena mereka kuat, bukan, tapi karena kita tidak melakukan 5 hal penting ini. Jadi yang pertama yang harus dilakukan oleh goeser pemula ini adalah men-setting posisi saddle. Jadi posisi saddle itu harus pas. Yang betul sebenarnya kita ke tempat fitting sepeda, kemudian menyesuaikan postur kita, panjang kaki kita, gaya bersepeda kita dengan sepeda yang kita gunakan. Tapi menurut saya itu tidak banyak atau lebih ribet ya. Mungkin kalau cenderung buat profesional mungkin tidak masalah, tapi kalau untuk goeser pemula ada cara awamnya untuk mengakali itu. Jadi kita ngukurnya itu sepanjang lengan kita. Jadi mulai dari saddle-nya itu ditaruh di ketiak kita, kemudian diukur panjang ini sampai ruas pertama. Ruas pertama ini ada di tengah-tengah crank atau BB-nya. Nah ini, jadi di tengah-tengah cranknya ini bisa pas di ruas yang pertama, sehingga kurang lebih itu membuat nyaman badan kita. Itu ukuran untuk tubuh kita ya. Jangan sampai kita posisi saddle-nya itu terlalu rendah atau terlalu tinggi. Kalau terlalu rendah, otomatis kaki kita pada saat mengkayu sepedanya itu akan nekuk terus. Nah itu tidak akan bisa bertahan lama. Baru sebentar, setengah kilo, 1 kilo juga udah mulai terasa. Apalagi ketinggian. Kalau ketinggian nih otomatis keseimbangan sulit ya. Menjaga keseimbangannya lebih sulit. Jadi yang terbaik adalah yang pas, dan yang pas itu juga harus nyaman, jangan sampai nggak nyaman. Tapi kalau kebanyakan nih, Om saya paling nyaman kalau misalnya saddle-nya rendah karena lebih bisa imbang kan napak tanah, padahal itu sebenarnya tidak bagus. Kalau jarak jauh otomatis kerasa. Itu yang pertama. Yang kedua, posisi telapak kaki di pedal. Jadi ini pedal ya, misal ini pedal, ini telapak kaki. Lebih baik pedal lebih kecil ya otomatis ya. Ini telapak kaki. Banyak yang pakai tumit atau keluar atau di tengah-tengah telapak kaki. Padahal yang paling bagus untuk pedaling itu adalah di ujung kaki. Jadi di antara, jadi kalau kita menjinjit, nah seperti itu posisinya, jinjit seperti ini. Jadi itu adalah posisi yang terbaik untuk pedaling, paling efektif. Jadi nggak kita mudah capek. Kalau di tumit itu akan lebih terasa untuk di betisnya, itu gampang kerasa, nggak mungkin bisa bertahan lama. Kemudian yang ketiga adalah jenis saddle. Kalau orang awam atau pemula pasti berpikir bahwa saddle yang terbaik adalah saddle yang besar, empuk, yang kita kalau duduk di sana itu seperti duduk di sofa seperti itu. Padahal bukan seperti itu. Fungsi saddle itu yang penting bisa menopang tulang duduk kita. Jadi tidak perlu yang empuk banget kayak sofa yang lebar banget, nggak perlu. Yang penting bisa menopang tulang duduk kita. Nah, kalau misalnya
saddle-nya ini terlalu besar atau terlalu empuk, itu malah mengganggu proses pedaling kita, itu nggak efektif. Jadi seperti ada yang tertahan gitu. Kalau saddle-nya ini kecil sesuai dengan tulang duduk kita, kecil, ringan, itu akan jauh lebih membantu kita untuk endurance. Jadi kita nggak akan gampang capek pada saat mengkayuh, otomatis jauh untuk jaraknya akan kita lebih improve lagi. Kalau besar kita akan terlalu berat dan fokusnya malah ke pantatnya kita terus, sakitnya nanti pegel-pegel nanti malahan kalau dipakai yang empuk atau yang lebar. Kemudian yang keempat adalah handlebar. Handlebar itu kalau awamnya adalah stang ya, biasanya kita nyebutnya stang, dan juga stem yang biasanya lehernya itu ya. Nah, di situ banyak yang men-setting agak tinggi. Jadi stangnya ini atau handlebarnya ini milih yang rise-nya agak tinggi, kemudian stemnya yang agak naik. Jadi memang lebih nyaman pada saat pertama kali kita mencoba. Tapi itu tidak akan bisa bertahan lama karena gaya bersepeda untuk olahraga yang paling baik adalah memang sedikit membungkuk. Jadi jangan dinaikkan, malah seharusnya diturunkan. Apalagi kalau kita jarak jauh, kita ada angin ya, otomatis kita sepeda ada angin. Kalau kita naik, otomatis badan kita akan lebih mudah terkena angin dan itu lebih berat, jauh lebih berat. Kalau misalnya kita sedikit membungkuk, kita nggak akan kena anginnya, jadi nggak ketahan gitu ya, nggak ketahan. Jadi kalau meluncur aja, nggak perlu ketahan angin atau direm pakai angin. Jadi kita nggak ngerem tapi seolah-olah seperti ngerem, padahal itu ngelawan angin. Jadi disetting sesuai kebutuhan. Kalau road bike memang sangat membungkuk ya, karena memang butuh aerodinamis. Tapi kalau MTB yang penting tidak terlalu naik. Kalau terlalu naik juga berat. Itu yang keempat. Kemudian yang terakhir, banyak banget nih saya lihat sekarang goeser itu nggak pakai helm. Lah om kan pelan-pelan goesnya, nggak mungkin kenapa-napa kan. Jangan sampai underestimate. Kalau masalah keamanan itu nomor satu menurut saya. Kalau kita goes itu kita juga menggunakan jalan, jadi bergabung dengan lalu lintas. Kita bersama dengan kendaraan yang lain. Kalau misalnya di jalan nih, di aspal, di kota-kota, dengan motor, dengan mobil, bahkan kalau misalnya di jalur utama sampai gabung dengan truk. Nah ini kan tidak spesial itu jalan untuk pesepeda. Kita kan bersama dengan, kita share jalan itu sama dengan yang pengguna lalu lintas yang lain ya. Jadi kita jangan sampai ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Salah satu pengamanan yang utama adalah helm. Tidak perlu helm yang harganya sampai mahal banget lah. Yang penting kita menggunakan helm yang berstandar nasional Indonesia dulu. Ini untuk keamanan, bukan untuk gaya-gayaan. Jadi para atlet, para goeser itu pakai helm itu bukan untuk gaya, tapi memang untuk keamanan. Karena saya sendiri pun pernah ngalamin crash, jadi jatuh pakai sepeda, waktu itu antar sepeda ya, jadi jatuh, badan saya ini lecet-lecet, kepala saya itu pada saat jatuh terbentur ke aspal. Tapi untung saya pakai helm, jadi nggak masalah. Saya nggak bayangin kalau misalnya saya jatuh, kepala saya terbentur tapi nggak pakai helm, saya nggak ngerti lagi apa yang akan terjadi. Padahal sebenarnya kecepatannya juga nggak tinggi, mungkin sekitar 30-an km per jam. Tapi kalau tidak menggunakan helm akan jauh lebih fatal akibatnya. Jadi teman-teman bisa belajar dari pengalaman saya. Sebelum yang tidak kita inginkan itu terjadi, lebih baik kita antisipasi keamanan, karena keamanan ini nomor satu. Jadi harus memikirkan keamanan, jangan asal kita itu cuman keluar bergaya bareng teman-teman, happy-happy, tapi tidak memperdulikan keamanan kita, helm maupun arus lalu lintasnya. Nah, jadi itu adalah 5 hal yang
menurut saya sangat vital yang harus dilakukan oleh para goeser pemula atau yang baru-baru mulai ikut sepeda ini ya. Jadi jangan disepelekan, karena 5 hal tadi bisa membuat kita semakin improve bersepeda, semakin membuat kita senang bersepeda, karena sepeda ini bukan sekedar hobi kalau menurut saya, tapi sudah harus bisa menjadi gaya hidup biar hidup kita ini selalu sehat dan memperluas persaudaraan, kita gabung komunitas. Ya mungkin itu saja yang bisa kita bahas dari 5 hal penting yang harus dilakukan oleh goeser pemula. Mungkin kalau ada hal penting yang lain bisa saling share informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.